Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya mahasiswi dari Bimbingan Konseling Islam semester 1. Jadi tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan terkait makalah yang saya buat yang berjudul Pancasila sebagai Living Ideology. Oke, baik, sebelum memasuki ke penjelasan inti, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya kita belajar Pancasila. Kenapa sih kita harus belajar Pancasila? Terus pentingnya apa gitu ya kan? Jadi pembelajaran Pancasila ini merupakan salah satu metode untuk menanamkan individu yang bermoral serta berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa serta bernegara Indonesia, sehingga pelajaran Pancasila sangat perlu diberikan pada tingkat pembelajaran, baik itu dari tingkatan dasar, menengah, kemudian sampai ke perguruan tinggi. Kemudian nilai-nilai Pancasila butuh diestafetkan dari generasi ke generasi. Di sekolah menengah, pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila diajarkan lewat pembelajaran yang bernama biasanya Pancasila dan Kewarganegaraan, atau biasanya juga PPKN kita sering sebutnya ya kan. Kemudian di perguruan tinggi, pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila dimasukkan dalam kurikulum selaku mata kuliah pembelajaran Pancasila, seperti yang saya sedang lakukan ini. Itu sedikit penjelasan tentang kenapa sih kita harus belajar Pancasila, dan dari sini kita bisa tahu, oh ternyata belajar Pancasila sangat penting gitu ya untuk kita semua. Masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Pancasila sebagai living ideologi. Jadi yang pertama, apa sih Pancasila sebagai living ideologi itu maksudnya apa gitu ya kan? Jadi Pancasila sebagai living ideologi ini maksudnya ideologi yang hidup dalam tekad, kemudian perilaku, sikap, juga aksi setiap masyarakat negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dan dasar yang mana merupakan keseluruhan buah pikir, ide-ide, cita-cita, kepercayaan, dan juga keyakinan dari satu bangsa yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan dalam bersikap dan bertingkah laku bagi masyarakat. Ideologi Pancasila adalah operasionalisasi filsafat bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ibarat dua sisi koin. Gimana tuh dua sisi koin? Jadi maksudnya dari dua sisi koin itu, yang mana dua sisi koin itu memiliki masing-masing memiliki menempati kedudukannya sendiri, tetapi keduanya tetap dalam satu kesatuan fungsi dalam praktek ketatanegaraan. Nah, itu ya maksudnya dari dua sisi koin. Kemudian ideologi sebagai kerangka idealis, dasar negara sebagai kerangka yuridis, dan juga ideologi sebagai kerangka idealis, kemudian dasar negara sebagai kerangka yuridis bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Ideologi suatu bangsa merupakan keseluruhan buah pikir yang tadi saya bilang, keseluruhan buah pikir, ide-ide, cita-cita, kemudian kepercayaan dan juga keyakinan dari satu bangsa. Kemudian selanjutnya saya akan menerangkan apa sih fungsinya Pancasila sebagai living ideologi gitu ya kan. Pancasila sendiri sebagai living ideologi itu tidak hanya terletak di sisi legal formal, namun juga harus dilihat sebagai sistem nilai bangsa yang seharusnya dipakai sebagai pedoman bermoral, bertingkah laku, hukum, dan juga berkegiatan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian peran penting Pancasila sebagai living ideologi dari sekian banyak. Pancasila memiliki banyak akibat positif bagi kehidupan kita, baik di lingkup keluarga dan masyarakat, karena sifatnya yang fleksibel. Pancasila bisa dipergunakan dimanapun dan kapanpun, serta oleh siapapun. Pengimplementasian Pancasila tidak memandang bulu. Seluruh masyarakat negara menjalani sebuah hukum yang berlandaskan Pancasila. Itulah mengapa Pancasila digadang-gadang disebut menjadi 5 kalimat yang sakti yang mampu memajukan Indonesia ke depannya. Nah, kemudian apa sih tantangan Pancasila ini sebagai living ideologi? Nah, di era revolusi industri
4.0 ini, Pancasila menjadi ideologi bangsa dan negara menghadapi aneka macam tantangan. Galat satu tantangan yang paling secara umum dikuasai adalah globalisasi. Globalisasi merupakan masalah yang serius ya. Globalisasi ini adalah era saling keterhubungan antar rakyat suatu bangsa dengan bangsa lain. Nah, paham kan maksudnya? Kayak hubungan kita misalnya negara kita dengan Korea Selatan misalnya, seperti Indonesia dengan Amerika misalnya. Nah, itu disebut globalisasi, hubungan antar rakyat ya. Nah, sebagai akibatnya kebudayaan dunia terbentuk dari Rendezvous majemuk kepentingan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara menerima ancaman berasal dari beberapa ideologi lain, terutama ideologi negara-negara besar. Sedangkan unsur-unsur ideologi dari negara besar dapat diidentifikasi menjadi seperti berikut. Yang pertama, unsur yang meniadakan adanya Tuhan atau ateisme yang berasal dari ideologi komunis. Kentara unsur ini tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama, yakni apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, unsur yang mengedepankan kebebasan individu yang dari ideologi liberalisme. Unsur ini akan bertentangan dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, unsur perdagangan bebas serta monopoli yang ada pada ideologi liberalisme. Unsur ini kentara, tidak sesuai tidak sesuai dengan Pancasila sila kelima juga, dan prinsip kerakyatan. Tantangan berikut pada Pancasila sebagai ideologi adalah tantangan berikutnya ada pada penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai tolak ukur untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Meningkatnya kebutuhan dunia dan semakin pesatnya perkembangan teknologi menjadikan pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran yang berdampak pada kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan juga banjir. Nah, seperti yang kita sering alami sekarang, apalagi Samarinda, sangat tidak asing yang namanya banjir, di mana-mana banjir. Nah, ini merupakan dampak dari semakin besarnya perkembangan teknologi yang secara besar-besaran, yang cenderung yang cenderung tidak peduli kepada dampak selanjutnya. Mereka taunya bikin pabrik, bikin ini, bikin itu, tapi nggak pikirin nih dampaknya apa buat lingkungan gitu. Kebanyakan seperti itu. Kemudian program kerja di bidang sosial dan politik para penguasa yang hanya mementingkan golongannya saja, sehingga sering mengabaikan peran Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup. Minimnya contoh langsung dari para pejabat, utamanya mereka yang mengemban kekuasaan pemerintahan, yang seharusnya mereka lebih dapat merealisasikannya dalam setiap program kerjanya. Penyalahgunaan kekuasaan dan sikap korupsi mengakibatkan kepercayaan warga menjadi rendah. Penguasa tidak bisa menjadi tauladan yang baik, sehingga dapat menurunkan kepercayaan terhadap ideologi Pancasila dari sudut pandang pendidikan. Kemudian dari sudut-sudut pandang lain, contoh pribadi yang baik berasal dari orang yang lebih dewasa, dapat menyampaikan ide dan semangat terhadap orang lain serta membuat mereka bisa mau mencontohnya gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, juga dapat membawa dampak positif untuk kita semua. Apabila ada saran dan kritik, bisa kalian sampaikan kepada saya, bisa melalui kolom komentar. Saya akan menerima dengan senang hati. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.